Shalom teman-teman Prodi Teologi, perkenalkan nama saya Kishi Jessica dari Prodi Teologi Angkatan 2018. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan renungan, yuk kita teduhkan hati kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami dikasih kesempatan dan waktu untuk mendengarkan renungan. Berkati kami, berkati hati kami, biar apa yang akan kami dengar bersama menjadi pedoman untuk membuat kami semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus dan terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan berbicara mengenai subtema yang baru. Tentu saja masih tentang disiplin bimbingan, dan subtema yang baru itu bicara mengenai pembimbing rohani. Nah waktu kita ngomongin pembimbing rohani, saya percaya setiap kita kayaknya udah gak lazim dengan kata pembimbing rohani. Kenapa? Karena dari kecil kayaknya kita udah sering ketemu dengan kata itu ya. Di gereja kita ketemu sama pembimbing rohani, sering kita sebut hamba Tuhan, gembala, kalau nggak pendeta. Terus bahkan dalam prodi kita, prodi teologi ya, khususnya di COF tuh teman-teman bakal ketemu sama komsel. Di sana ada mentor, orang yang membimbing, dan menti, orang yang dibimbing. Bahkan bukan cuman dalam lingkup rohani aja kita temukan mentor, tapi dalam sekuler teman-teman, dalam bisnis juga kita pasti ketemu sama mentor bisnis teman-teman. Nah oleh sebab itu kenapa ini penting banget teman-teman, pembimbing rohani. Dalam buku Richard Foster dikatakan adalah seorang hamba Tuhan ya, sehingga jiwa-jiwa yang dituntun harus sesuai cara Allah atau cara Tuhan. Tujuan dari pembimbing rohani melakukan bimbingan adalah menuntun kita, misalnya orang yang dibimbing, kepada pembimbing yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu ini penting banget untuk kita ketahui bahwa tugas seorang pembimbing rohani adalah menuntun kita kepada pembimbing sejati. Sebagai pembimbing rohani juga kita harus memahami bahwa tugas kita, misalkan hari ini kita dipercayakan sebagai pembimbing rohani, entah itu gembala, pendeta, hamba Tuhan atau apapun itu, teman-teman, tugas kita adalah membawa setiap jemaat, misalnya kita dalam lingkup gereja, membawa setiap jiwa-jiwa untuk semakin mencintai Tuhan, bukan mencintai diri kita sebagai pembimbing rohani. Kita pun sebagai orang-orang yang dibimbing harus memahami bahwa pembimbing kita atau pendeta, gembala, hamba Tuhan itu adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan atau alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita kepada pembimbing yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Nah oleh sebab itu teman-teman, kenapa pembimbing rohani itu harus menjadi teladan atau menjadi role model ya teman-teman. Namun entah pembimbing rohani maupun orang yang dibimbing, pastinya kedua-duanya sama-sama belajar dan bertumbuh bersama di dalam Kristus. Nah, bimbingan rohani berkaitan dengan seluruh kepribadian kita serta hubungan timbal balik antar manusia. Karena bimbingan rohani mengambil peristiwa-peristiwa konkret. Jadi teman-teman, bimbingan rohani itu bukan cuma bicara merawat roh, tapi dalam bimbingan rohani, waktu ada peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena yang terjadi atas kehidupan kita akan menemukan makna atau mutiara dari peristiwa itu, sekalipun mungkin peristiwa gak enak, tapi melalui bimbingan rohani kita akan menemukan bahwa ada makna-makna dalam setiap peristiwa, fenomena yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita, teman-teman ya. Nah, bimbingan rohani itu biasanya mulai terbit atau mulai terjadi dari hubungan alamiah yang spontan teman-teman antar manusia. Dan itu didasari oleh kasih sayang, di mana di sana mereka akan saling berbagi suka duka. Oleh sebab itu perlu sikap saling merendahkan diri dan melayani. Dalam buku Richard Foster dikatakan bahwa seorang pembimbing rohani adalah seorang yang telah mengasihi dan menerima dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena kita gak akan pernah bisa mengasihi orang lain dengan benar kalau kita gak bisa mengasihi diri kita terlebih dahulu dengan benar. Kita akan sukar menerima orang kalau kita belum bisa menerima diri kita sendiri dengan benar juga. Oleh sebab itu teman-teman, pembimbing rohani itu harus dewasa rohani. Dalam hal dia harus hidup untuk kepentingan orang lain. Dia harus tidak menghakimi. Dia harus belajar belas kasihan dan pengabdian. Dalam Alkitab kita temukan bahwa Timotius pun punya pembimbing rohani yaitu Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus bertanggung jawab. Artinya Rasul Paulus punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk Timotius sebagai orang yang dibimbingnya. Pembimbing rohani juga harus punya kasih yang ulet
dalam hal ini dia harus menolak untuk menyetujui setiap keinginan orang yang dibimbingnya, teman-teman. Jadi gak bisa dimanjain ya, waktu mungkin orang-orang yang dibimbingnya mulai punya keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan, dia harus punya ketegasan untuk tidak menyetujui hal itu. Dan seorang pembimbing rohani pun adalah seorang manusia, teman-teman ya. Dalam perjalanan imannya pasti dia akan capek juga, letih, lesu dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sebagai pembimbing rohani, teman-teman, kita juga harus rela berbagi perjuangan dan kebimbangan kita sendiri kepada orang-orang yang mungkin kita anggap bisa kita bagi, atau senior-senior kita ya, misalnya pembimbing rohani kita yang mungkin kita anggap lebih lama berpengalaman gitu, teman-teman. Kita harus berbagi karena setiap kita pasti pernah mengalami jatuh bangun ya, up and down waktu ke Tuhan, dan kita butuh orang-orang yang ada di perjuangan yang sama supaya kita bisa tetap semangat, teman-teman. Dan itulah pembimbing rohani kita perlukan. Nah, teman-teman, hubungan antara pembimbing rohani dan orang yang dibimbing akan terjadi jika kita dengan kerendahan hati percaya bahwa kita juga bisa belajar dari orang lain. Dengan kerendahan hati kita mengakui bahwa kita butuh sesama kita untuk saling berbagi. Sebab itu, teman-teman, hari ini aku tutup dengan pernyataan Thomas Merton dari buku Richard Foster yang mengatakan bahwa pembimbing rohani adalah bapa rohani yang melahirkan kehidupan yang sempurna dalam jiwa muridnya. Lewat apa? Lewat pengarahan pastinya, kemudian lewat doa, kesucian, dan teladan. Dengan demikian, berakhirlah renungan kita. Mari kita tutup dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk renungan yang kami boleh dengar bersama. Dari ini membawa kami untuk mengerti bahwa kami membutuhkan orang lain dalam proses perjalanan iman kami selama di bumi. Dan Tuhan pertemukan kami dengan pembimbing-pembimbing yang tepat untuk membimbing kami. Atau mungkin kalau hari ini kami ada dalam posisi sebagai pembimbing rohani, Tuhan taruh hikmat kepada kami untuk membimbing setiap orang-orang yang akan kami bimbing. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin.